Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, hanya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kaji kita dengan surat Al-Ahzab. Dan bersyukur kepada Allah, tanpa terasa kita sudah menyelesaikan surat Maryam dan surat An-Nur dengan satu pembelajaran yang bisa disebut cukup detail, di mana kita tidak diburu waktu, kita bebas menggali semua firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di surat Maryam dan surat An-Nur. Sekarang kita berada di surat Al-Ahzab. Seperti biasanya kita akan memulai surat Al-Ahzab dengan pengenalan surat Al-Ahzab itu. Al-Ahzab mufrad dari Hizbun, ya. Kata Hizbun ada di surat Al-Mujadilah, ya. Baik untuk Hizbun bermakna kelompok, ya. Kelompok yang terorganisasi, kelompok yang solid, itu disebut dengan Hizbun, ya. Di surat Al-Mujadilah, manusia yang berkumpul dengan penuh soliditas dalam kejahatan, Allah sebut dengan ulaika hizbus syaitan. Sedangkan manusia yang berkumpul untuk kebaikan dengan ikatan yang solid disebut dengan hizbullah. Ya. Hizbus syaitan disebut oleh Allah, ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Ya. Kelompok atau komunitas yang bekerja untuk setan itu dijamin hidupnya rugi. Sedangkan kelompok yang bekerja untuk ketaatan kepada Allah itu dijamin beruntung. Ala in ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Itu surat Al-Mujadilah. Ya. Kata hizb juga ada di surat Al-Maidah. Ya. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa man yatawalla Allah wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Orang-orang beriman yang berkumpul, yang berkomunitas dengan sebuah soliditas yang kuat, maka Allah jamin, ya, betapapun mereka ini banyak musuhnya, Allah jamin mereka itu ghalibun. Mereka itu orang-orang yang menang. Ya. Jadi berniatlah, ya, bersabarlah, bersyukurlah jika kita menjadi bagian daripada Hizbullah. Ya. Dan tidak boleh netral. Ya. Wah, saya nggak mau ikut Hizbus Syaitan, saya nggak mau Hizbullah, nggak boleh. Ya.
Karena yang netral itu biasanya adalah orang-orang munafik, ya. Walaupun netralnya hanya bersifat acting aja, ya. Aslinya dia itu bergabungnya ke hizbus syaitan, ya. Cuma tidak mau terus terang, ya. Oleh karena itu nanti hizbus syaitan dari kalangan al-munafiqin ini juga menjadi pembahasan khusus di surat Al-Ahzab ini. Nah, inilah salah satu perkenalan kita dengan surat Al-Ahzab. Jadi Ahzab sebuah bentuk jamak, mufradnya hizbun. Ya. Sehingga Al-Ahzab disebut dengan Al-Ahzab disebut dengan kelompok-kelompok. Ya. Masih ingat Rasulullah mengatakan al-kufru millatun wahidah. Ya. Kekufuran itu sesungguhnya memiliki ideologi yang sama. Ya. Nama boleh berbeda. Ya. Ada kekufuran namanya A, namanya B, namanya C, dan seterusnya. Tapi sesungguhnya, namun mereka sebetulnya sama, bersepakat, kita bersatu, ya, kita bekerja sama, harus bisa menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Ya. Maka inilah yang ingin digambarkan oleh Allah, ya, di surat Al-Ahzab ini. Ya. Sehingga ketika orang-orang beriman itu kuat menghadapi Al-Ahzab, maka Allah akan menjunjung atau memuliakan orang-orang beriman yang siap menghadapi Al-Ahzab. Ya. Misalnya di ayat ke-23 Allah katakan minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih wa minhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Inilah kelompok yang kuat menghadapi Al-Ahzab. Ya. Bagi dia kematian itu lebih mulia daripada larut mengikuti Al-Ahzab. Sehingga Allah katakan faminhum man qada nahbah. Ya. Mereka harus menemui ajalnya karena menghadapi Al-Ahzab. Ya. Bagian lagi masih dipanjangkan umurnya oleh Allah, tapi dia bersabar menghadapi Al-Ahzab. Istilah ayat di surat di ayat ini, ya, minhum may yantazir wa ma baddalu tabdila. Ya, betapapun beratnya menjadi orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jemaah rahimakumullah, itulah pengenalan kita dari segi nama surat, ya. Dia merupakan surat ke-33. Kalau melihat isinya otomatis kita harus paham sebagai surat kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah, ya. Begitu juga isinya pasti karena madaniyah tentang hukum, ya. Lebih khusus kaitannya dengan surat An-Nur, hukum-hukum tentang rumah tangga. Walaupun rumah tangga yang dimaksud, ya, umumnya di ayat di surat ini adalah rumah tangganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan rumah tangga yang terbaik, ya.
yang pernah ada di atas bumi ini. Sehingga sudah seharusnya orang-orang beriman berkiblat ya, atau menjadikan suri tauladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan rumah tangganya. Ya. Jadi kalau Maulid Nabi kita sering mendengar ayat laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Intinya adalah Rasulullah itu adalah qudwah. Ya. Rasulullah itu adalah suri tauladan orang-orang beriman. Ya. Ya, biasanya kita seringnya dengarnya ya dalam hal apa saja, ya. Dalam hal tidurnya, dalam hal makannya. Ya. Namun bagi yang sudah paham surat Al-Ahzab, ya, maka yang dimaksud suri tauladan di sini adalah khususnya suri tauladan dalam kehidupan rumah tangganya. Ya. Yang targetnya adalah agar kita ketika mempelajari rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita semakin beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan diajarkan oleh Allah dari surat Al-Ahzab ini, keimanan kepada Rasulullah dengan keimanan al-inqiyad. Ya, ya. Keimanan yang al-inqiyad. Ya. Keimanan apa itu al-inqiyad? Ya. Keimanan yang siap mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam seluruh jejak-jejaknya. Ya. Ya. Jadi nggak pakai mengkritisi, nggak pakai meragukan, nggak pakai mengatakan kok gini, kok begitu, nggak. Ya. Pokoknya kalau dari Rasulullah, ya, ya, maka itulah yang terbaik. Ya. Dan itu yang biasa dilakukan oleh ahlul batil. Ya. Kelompok kebatilan itu biasanya ya sama pemimpinnya juga bersikap seperti itu. Ya. Istilahnya loyal harga mati. Ya. Maka jangan sampai orang beriman terhadap Rasulullah ya loyalnya ada kecualinya. Kecuali masalah ini saya nggak setuju, masalah ini nggak setuju, ya. Misalnya apa? Misalnya di surat Al-Ahzab ini ada ayat berbunyi misalnya turji man tasya'u minhunna wa tu'wi ya, ilaihi man tasya'. Ya. Ini sebuah kekhususan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan rumah tangganya. Ya. Ya, maksudnya apa itu turji man tasya'u minhunna wa tu'wi ya ilaihi man tasya', ya. Maksudnya bahwa betapapun istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dari 4, ya, maka kita tidak melihatnya itu sebagai sesuatu yang catatan apalagi negatif, ya. Sehingga seperti yang dirasakan oleh orang-orang kafir. Kalau orang kafir ya udah wajar, namanya juga orang kafir, bahwa Rasulullah tukang kawin, Rasulullah rajul syahwani katanya, ya. Kita insya Allah tidak seperti itu. Ya. Tidak menjadi orang yang gara-gara ya tahu tentang istri-istri Rasulullah yang 9, yang aslinya adalah 11, ya. Ada yang meninggal, ada yang hanya berlangsung 2 bulan sudah meninggal, sehingga kalau disatukan semua memang menjadi 11, ya. Kita insya Allah tidak menjadi seperti orang kafir, ya. Melihat rumah tangga Rasulullah saja sudah menghalangi iman mereka. Insya Allah kita tidak seperti itu, ya.
Begitu juga di ayat tersebut berarti pemahamannya ya bahwa Allah membebaskan kepada Rasulullah untuk mendatangi istri-istrinya sesuai dengan kemauannya. Ya. Ya, kalau umatnya kan diatur istilahnya sesuai dengan gilirannya ya. Ya. Untuk Rasulullah Allah bebaskan. Ya. Hari ini mau Aisyah lagi, bebas. Hari ini mau Hafsah lagi, ya bebas. Ya. Itu satu keistimewaan yang diberikan oleh Rasulullah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kenyataannya tidak diriwayatkan demikian, ya, tidak diriwayatkan Rasulullah istilahnya semamaunya di dalam menginap di rumah istrinya, ya, kalaupun melakukan tapi dengan si izin istri tersebut, ya, atau dengan tatawuan, ya, sukarela istri tersebut, seperti yang sering terjadi. Rasulullah menginap di rumah Aisyah radhiyallahu anha, bermalam di rumah Aisyah, ya, karena atas izin dari istrinya Saudah binti Zam'ah, ya. Ya. Sehingga ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi suri tauladan suami yang sangat pengertian terhadap perasaan wanita, wabil khusus kepada istri-istrinya, ya. Bahkan diriwayatkan kalaupun Rasulullah malam ini misalnya giliran menginap di rumah Ummu Habibah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam seharian itu tetap ya istilah kita apa ya, say hello, ya, mampir sekedar apa kabar gini, kepada semua istri-istrinya, ya. Jadi tidak dalam arti karena sekarang malam ini giliran Ummu Habibah, yang lain ya, selamat tinggal, kita nggak ada urusan, nggak begitu, ya. Rasulullah tetap mendatangi, ya, walaupun dalam waktu yang sebentar, untuk menunjukkan perhatiannya kepada semua istri-istrinya. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, mengenal istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat ditekankan oleh surat Al-Ahzab, ya, khususnya di ayat yang ke-6, ya. Ayat yang ke-6 Allah mengatakan wa azwajuhu ummahatuhum, ya. Orang-orang beriman harus betul-betul kenal dengan semua istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Minimal kenal namanya, ya. Jangan sampai nggak kenal namanya aja, nggak tahu bahwa ada istri Rasulullah namanya misalnya Juwairiyah, ya. Jangan sampai kenalnya hanya Aisyah titik, ya. Ya. Kenal ada yang namanya misalnya ada Zainab, ya. Zainab ada dua, ada istri Rasulullah, ada Zainab binti Jahash, ada Zainab binti Khuzaimah, ya. Yang kalau kita sudah kenal namanya, insya Allah kenal minimal lanjut kepada minimal sebutan-sebutannya, ya. Ya. Untuk Hafsah misalnya terkenal dengan Sawwamatun Qawwamah, ya. Sawwamatun Qawwamah, ya. Wanita yang banyak sholatnya dan banyak qiyamul lailnya. Begitu juga Juwairiyah terkenal dengan Zakirat, ya. Ya, istri Rasulullah yang banyak zikirnya, ya. Ada Zainab binti Khuzaimah terkenal dengan Ummul Masakin, ya. Ya, banyak kepeduliannya terhadap orang-orang miskin, ya. Tidaklah ada masyarakat yang kekurangan kecuali mereka akan
kembali kepada atau minta tolongnya kepada istri Rasulullah bernama Zainab binti Khuzaimah. Ada Zainab binti Jahash, ya, istri Rasulullah yang paling awal, ya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang juga disebut istri Rasulullah yang panjang tangan, ya, atwalukunna yadan, ya, atwaluhunna yadan, ya. Tapi bedanya kalau di masyarakat Indonesia panjang tangan negatif, ya. Tapi dalam bahasa Arab, ya, imra'atun tawilatul yad, ya, wanita panjang tangan itu maksudnya banyak berinfak, banyak bersedekah, ya. Ya, dia siap istilahnya dengan harta yang sedikit untuk dirinya, yang penting orang-orang di sekelilingnya tercukupi. Ya, itulah Zainab binti Jahsh. Ya. Ya, insya Allah, ya, kita bersabar kembali, ya. Bisa jadi satu pertemuan seperti yang biasa kita lakukan, bisa jadi satu pertemuan butuh satu ayat, ya. Karena di dalamnya memiliki banyak kandungan ilmu yang harus dipelajari. Seperti ayat 6, ya, berarti kita nanti akan mengenal satu persatu istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kedua, dari surat Al-Ahzab kita harus memahami apa yang disebut dengan munasabatus suwar, ya, korelasi surat-surat, ya. Sebelum Al-Ahzab namanya As-Sajdah. Setelah Al-Ahzab namanya Saba, ya. Maka Al-Ahzab dengan As-Sajdah ini punya berbagai macam korelasi. Ya, salah satu korelasinya adalah ketika di akhir surat As-Sajdah, ya, Allah katakan fa'arid anhum, ya, kamu harus menjauh dari kehidupan orang-orang kafir, ya. Berpalinglah dari kehidupan orang-orang kafir dan bersabarlah karena mereka juga bersabar di dalam memerangi Islam dan kaum muslimin. Wantazir innahum muntazirun. Ya. Maka di surat Al-Ahzab Allah pesan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bukti bahwa Rasulullah itu dan umatnya ini berpaling dari kehidupan orang-orang kafir, maka Allah menasihati Rasulullah, ya ayyuhan nabiyyu taqillaha, di ayat pertama, wala tuti'il kafirina wal munafiqin innallaha kana aliman hakima. Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah, ya. Ya, yang sering nanti pertanyaan, ini memang Nabi nggak bertakwa disebut, ya. Jadi pesan bertakwalah, tentu maksudnya adalah wahai Nabi, ya, istiqomahlah, ya, bersikaplah teguh dalam ketakwaan dan jangan kamu ikuti dan jangan kamu taati orang-orang kafir dan munafik, ya. Wala tuta'il kafirina wal munafiqin, ya. Innallaha kana aliman hakima, ya. Sungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana, ya. Kemudian di surat Al-Ahzab kita akan membaca, ya, bagaimana orang-orang kafir itu bersatu dan solid untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin, ya. Yang berarti ini berlaku sepanjang zaman, ya. Maka surat Saba akan menjelaskan bagaimana gigihnya
orang-orang kafir itu di dalam memerangi kaum muslimin. Ya. Sehingga di surat Saba Allah akan menjelaskan kehidupan kaum muslimin yang istilahnya terpengaruh, ya, kalah menghadapi kehidupan mereka sehingga mereka menjadi pendukung-pendukung orang-orang kafir yang bersatu itu. Ya. Oleh karena itu, inilah tujuan kita belajar Quran, agar kita bisa memahami realita kehidupan, ya, bahwa di dalam kehidupan ini, ya, ada orang-orang kafir yang nggak berhenti-berhenti, ya, memerangi Islam dan kaum muslimin, ya, yang disebut di surat Saba dengan istilah apa? Bal makrul laili wan nahar, ya. Bal makrul laili wan nahar, ya. Namun ini sebuah upaya yang nggak henti-hentinya dilakukan oleh orang kafir baik di waktu malam maupun di waktu siang. Apa maksudnya? Maksudnya nanti di hari akhirat, ya, manusia-manusia yang terbawa oleh seruan orang-orang kafir itu, ya, sehingga mereka menjadi minimal pendukungnya, ya, ya, maka mereka akan menyesali dengan mengatakan bal makrul laili wan nahar, ya. Bahasa kita, bahasa nyantainya itu kira-kira bahasanya begini, habis mau gimana lagi, ya, kita itu dikerjain oleh orang-orang kafir supaya kita menjadi pendukung mereka, ya, bahkan juga menjadi aktivis bersama mereka. Itu usaha mereka itu malam dan siang nggak berhenti-berhenti, ya. Ya. Sehingga ini menjadi pelajaran bagi orang-orang beriman, ya. Kalau orang-orang kafir aja siap bekerja, ya, istilah kita siang malam nggak berhenti-berhenti menghancurkan Islam dan kaum muslimin, ya, maka alangkah sedihnya jika umat Islam tidak siap bekerja untuk Islam dan kaum muslimin ini, ya, dengan semangat yang sama ataupun minimal setengahnya, ya, sehingga menjadi seimbang antara, ya, gerakan kekufuran dan gerakan mensolehkan umat ini insya Allah, ya. Nah, itulah, ya, salah satu, ya, bentuk-bentuk kesamaan, ya, korelasi antara dua surat sebelum dan sudahnya, ya, di mana kita harus hafal, ya, bahwa surat sebelum Al-Ahzab namanya As-Sajdah, ya, setelah Al-Ahzab namanya surat Saba, ya. Karena sebelum dan sudah surat itu memberi satu apa? Satu clue pemahaman terhadap setiap surat, ya. Kalau ibu-ibu belajar surat Al-Falaq misalnya, ya, akan lebih terpahami kalau kita bisa memahami korelasi antara surat Al-Falaq dengan Al-Ikhlas, antara surat Falaq dengan An-Nas, ya. Sehingga kita bisa merasakan satu kesatuan, ya, setiap surat dan yang lain, ya, sehingga menjadi sebuah apa yang disebut dengan tafsirul Quran bil Quran, ya. Jamaah rahimakumullah, ya, perlu kita pahami bahwa, ya, surat Al-Ahzab ini diriwayatkan, ya, dulu panjangnya seperti Al-Baqarah, ya. Al-Baqarah ada berapa? Ya. Ya, ya, berarti ayatnya di atas 200. Al-Baqarah saja 286. Ya. Ya. Dan sekarang sudah menjadi 73 ayat. Ya.
kemana itu yang lainnya? Ya. Istilahnya mengalami mansukh, ya. Mengalami ya, dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini pun juga menjadi salah satu ya, pembinaan keimanan, ya, yang tergoda dalam masalah ini mungkin akan merasa ini Al-Quran nggak komitmen, Al-Quran ini pelin-pelan, ntar ayatnya jumlahnya 200 lebih. Tiba-tiba menjadi 80 atau menjadi 73 ayat. Ya. Maka Al-Quran di surat Al-Baqarah menjelaskan, ya, bahwa an-naskhu, ya, menghilangkan suatu ayat atau merubah suatu ayat, merubahnya bisa lebih berat, bisa lebih ringan, merubahnya bisa sama, itu salah satu merupakan kebijakan Allah di dalam wahyunya Al-Quran ini, yang seharusnya orang beriman bersikap sami'na wa ata'na saja, ya. Nggak usah mempermasalahkan ini, ya, karena ini bukan domain manusia, ya. Maka di surat Al-Baqarah itu, ya, kurang lebih ayat 106 kalau nggak salah, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw mithliha, ya. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Ya. Bahwa di balik perubahan ayat, ya, dan perubahan itu bentuknya apa? Dihilangkan. Ya, contohnya seperti Al-Ahzab, ya, dari 200 lebih ayat, ya, kemudian dihilangkan oleh Allah dalam bentuk apa? Dalam bentuk semua para sahabat termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tiba-tiba saat mereka selesai sholat subuh, saat mereka selesai sholat subuh, tiba-tiba ayatnya terlupakan semua, ya. Dan ciri khas manusia, jika ayat itu terlupakan memang nggak bakal bisa ingat kecuali dengan pertolongan Allah, ya. Yang pernah menghafal 30 juz, ya, pasti itu merasakan, ya. Kalau sudah lupa suatu ayat, bahkan suatu kata, ya, itu mau dipancing bagaimanapun nggak ingat-ingat, ya. Begitulah memang salah satu mukjizat Al-Quran ini, ya. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk berdoa, ya, agar jangan sampai ada yang terlupakan, ya. Sehingga doanya mengatakan apa? Allah madzakirni minhuma nusitu, ya. Ya Allah, selalu ingatkan, ya, apa yang terlupakan dari ayat-ayat yang sudah saya hafal, ya. Itu padahal sudah rutin di murojaah, ya. Yang namanya lupa tetap aja ada, ya. Ya. Sehingga ketika Rasulullah dan para sahabat saling bertanya, kamu lupa ya? Kamu merasa kehilangan banyak ayat? Iya, saya lupa. Semua mengaku bersama, baru Rasulullah mengatakan, ketahuilah bahwa surat Al-Ahzab telah mengalami nasakh dari Allah, ya, penghapusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tentu ini bagian dari janji Allah, walaqad yassarnal Qur'an, ya. Salah satu janji Allah bahwa Al-Quran telah kami mudahkan, ya.
Maka bisa dibayangkan kalau saja Al-Quran itu ya masih Al-Ahzab itu masih 280-an ayat ya. Mungkin bagi para pembaca, bagi para penghafal terasa lebih besar lagi mujahadah yang dilakukan ya. Karena itu ya, penghapusan surat Al-Ahzab menjadi 73 ayat ini harus menjadi motivasi bahwa memang di dalam Al-Quran itu Allah berlakukan ya hal-hal yang banyak memberi kemudahan kepada umat Islam ya. Maka salah satu bentuk nasakh yang lain adalah ya ada ayat yang diganti ya, seperti ya digantinya bisa lebih berat, bisa lebih ringan ya. Seperti yang dulu pernah kita bahas ya. Orang yang berzina dicambuk 100 kali ya. Sebelumnya orang yang berzina cukup di rumah saja ya. Jadi yang diganti hukum yang ada di surat An-Nisa. Penggantinya, nasikhnya ada di surat An-Nur. Ya. Dan ayatnya masih ada. Sedangkan di surat Al-Ahzab ayatnya pun nggak ada. Ya. Kira-kira ayatnya gimana ya nggak tahu. Udah habis. Udah dicoret semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, inilah salah satu pemahaman yang harus kita miliki tentang surat Al-Ahzab. Ya. Selanjutnya yang perlu kita pahami gambaran umum ya dari surat Al-Ahzab. Ya. Ya. Surat Al-Ahzab kalau kita pahami ya dari ayat 8 ya, sampai ayat 27 ya, itu sama sekali tidak berbicara tentang rumah tangga. Ya. Berbicara tentang namanya perang Khandaq, ya. Berbicara tentang perang Bani Quraidah. Ya. Ya. Sementara ayat-ayat yang lain semuanya, misalnya ayat 28 berbicara tentang kehidupan istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ayat 37 membahas tentang pernikahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dengan Zainab binti Jahsh. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini Al-Ahzab 37 ada kemiripan dengan surat An-Nur di dalam membahas syariat pernikahan. Sehingga ini menjadi satu tambahan pengetahuan syariat pernikahan bagi orang-orang beriman. Ya. Salah satu penjelasannya adalah, ya, semoga semua masih ingat ya, ketika Allah menjelaskan di surat An-Nur yang kita bahas kemarin ya, di ayat 32 bahwa pernikahan itu harus betul-betul dijalankan sesuai dengan arahan Allah. Ya. Bukan arahan adat, bukan arahan manusia. Ya. Ayatnya berbunyi, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Ya. Maka surat Al-Ahzab akan memerinci semuanya itu. Ya. Surat Al-Ahzab akan menjelaskan ya bahwa pernikahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itulah pernikahan yang betul-betul bersih dari pertimbangan-pertimbangan adat-adat yang sangat kuat di dalam kehidupan manusia. Ya. Sebaliknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lah yang gigih melaksanakan pernikahan
yang betul-betul sesuai dengan arahan Allah Subhanahu wa taala, ya. Betapapun dibuli, dicibir, ya. Seperti pernikahan dengan Aisyah sampai sekarang itu, ya. Nggak selesai-selesai, ya. Bagi bangsa Arab, pernikahan dengan Aisyah itu memiliki delik aib karena menikah dengan sahabat putri sahabatnya sendiri. Sementara bagi bangsa Arab itu nggak mungkin dilakukan, ya. Rasulullah bersama Abu Bakar itu punya hubungan ya murid, ya sahabat, ya pengikut yang setia. Tapi tiba-tiba menjadi mertua. Ya. Itu bagi bangsa Arab aibnya luar biasa. Ya. Tapi Rasulullah ingin menjelaskan, ya, nikah itu bukan mengikuti ya adat ataupun selera manusia. Ya. Ya. Betapapun menurut selera manusia salah, ya, tapi kalau di sisi Allah benar, maka orang beriman tidak boleh lagi mempermasalahkan amal yang di sisi Allah Subhanahu wa taala sudah benar, ya. Begitu juga khususnya di ayat 37, ya. Al-Ahzab itu menjelaskan salah satunya adalah bahwa anak angkat itu tidak boleh diperlakukan sebagai anak kandung, ya. Seperti yang dialami oleh Rasulullah saat itu mengikuti kondisi adat bangsa Arab, anak angkat itu sampai berubah menjadi dalam binnya, ya. Kan aslinya Zaid ibnu Harithah, ya. Namun pernah mengalami dengan sebutan Zaid ibnu Muhammad. Ya. Jadi bagi adat bangsa Arab, anak kandung itu persis atau anak angkat itu persis anak kandung. Ya. Al-Quran surat Al-Ahzab ingin menghapus sekecil-kecilnya adat ini. Ya. Tidak boleh, ya, anak angkat diperlakukan sebagai anak kandung. Ya. Misalnya, ya, tidak boleh menikahi mantan anak angkat. Ya. Itu dianggap seperti menikahi anak kandung bagi adat Arab. Ya. Ataupun mungkin sekarang juga bagi adat manusia yang tidak menggunakan Al-Quran. Tapi Al-Quran menghapus semuanya itu. Ya. Anak angkat bukan anak kandung. Ketika anak angkat itu telah menceraikan istrinya, ya, maka bapak angkat, ya, itu boleh menikahi mantan, ya, mantan anak angkatnya. Ya. Dan terjadilah pernikahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Zainab binti Jahash yang tadinya, ya, istri dari Zaid ibnu Harithah. Ya. Oh, dahsyat sekali ini, ya. Pembulian masyarakat, keantian masyarakat. Wah, ini benar-benar Islam ini ajaran baru, ajaran yang merusak tatanan kehidupan masyarakat jahiliyah saat itu. Dan ketiganya bersabar. Ketiga itu maksudnya Rasulullah, Zainab binti Jahash, dan Zaid ibnu Harithah. Ya. Sabar menjadi pembulian besar-besaran, ya, dari orang-orang kafir, orang munafikin tentang peristiwa ini. Ya. Oleh karena itu, ya, tidak takut kepada pembulian masyarakat, ya, itu menjadi, ya, harus menjadi ciri khas, ya, kehidupan orang-orang yang memperjuangkan Islam. Ya. Alladzina yuballighuna risalatillahi, ya, wala yakhshawnahu
ya wala yakhshawna ahadan illallah alladzina yuballighuna risalatillahi yakhshawnahu wala yakhshawna ahadan illallah, ya. Orang-orang yang selalu menyampaikan ajaran Allah, tidak hanya takut kepada Allah, tidak takut kepada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga baik Zainab maupun Zaid bin Harithah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang menunjukkan sebuah ketaatan yang mutlak kepada Allah dan Rasul-Nya, yang dipuji dalam ayat wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, ya. Maka contoh yang dimaksud oleh ayat ini di Al-Ahzab 36 ini, ya, bahwa contoh orang beriman laki perempuan yang sudah yang siap menerima apa saja yang menjadi keputusan Allah adalah Zaid ibnu Haritha dan Zainab bintu Jahsh, ya. Maka kaji kita surat Al-Ahzab ini memang tujuannya agar kita bisa meneladani para sahabat dan sahabiyat yang terlibat di ayat ini, ya. Surat Al-Ahzab nanti di ayat 60-an, ya, ada juga sesi pembahasan tentang hari kiamat, ya. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah qul innama 'ilmuha 'indallah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba, ya. Ini menunjukkan apa? Sebuah rumah tangga, ya, tidak boleh lepas dari pembinaan keimanan terhadap hari akhirat, ya. Dan selanjutnya ayatnya mengingatkan, ya, sebuah rumah tangga yang pada akhirnya akan berkembang, ya. Tadinya 2 orang suami istri, kemudian berkembang mungkin dengan 5 anak, ya, sehingga di rumah tangga itu ada, ya, katakan 7 kepala, ya, ya. Jadi kalau ada misalnya 1 juta rumah tangga, ya, ya, berarti ada, ya, 7 juta kepala, ya. Maka Allah inginkan, ya, Allah arahkan, ya, jangan sampai 7 juta kepala ini kemudian menjadi pengikut-pengikut kekufuran, ya. Pendukung-pendukung kekufuran, ya. Halaman terakhir dari surat Al-Ahzab, ya, menegaskan, ya, bangunlah rumah tangga itu menuju menjadi pendukung utama kebenaran, ya. Pendukung utama kesolihan dan penegakan Al-Quran itu, ya. Jika tidak, maka rumah tangga itu di hari kiamat akan menghadapi penyesalan yang luar biasa yang tidak ada solusinya, ya, di mana dia hanya akan menerima azab Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka akan menyesal, ya. Menyesal dengan mengatakan, ya Allah, kami ini sesat gara-garanya karena kami dulu menjadi pendukung kebatilan, ya. Oleh karena itu tolong ya Allah, ya, berilah siksaan yang berlipat-lipat kepada para tokoh-tokoh kebatilan itu. Ini gara-gara mereka kami jadi sesat, ya. Ya, ayatnya berbunyi apa? Inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila
Rabbana atihim di'faini minal azabi wal'anhum la'nan kabira, dan seterusnya. Ya. Oleh karena itu, inilah beruntungnya manusia, terutama orang-orang beriman ketika dia mempelajari Al-Quran, ya, maka insya Allah dia punya pegangan hidup, ya. Bagaimana mengatur kehidupan ini, mengarahkan kehidupan ini, ya. Ya, karena tidak mustahil, ya, orang-orang yang kemudian terjerumus sebagai pendukung-pendukung kebatilan karena dia tidak mengerti misi dan visi kehidupan, ya. Ya. Dikira sama aja, ya. Dikira hidup itu cuma pilihan-pilihan. Mau milih begini boleh, mau milih begitu boleh. Dikira selera, ya. Dikira hidup itu kayak jajan kuliner gitu, ya. Ya. Pengen bakso ya silahkan beli bakso, kepingin gado-gado silahkan beli gado-gado, kepingin apa misalnya ketoprak beli ketoprak, ya. Kehidupan tidak seperti itu, ya. Itu urusan makanan memang begitu, tapi kehidupan, ya, Allah sudah katakan, ya, dalam kehidupan ini di surat Asy-Syura misalnya, fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir, ya. Atau versi surat Al-Ahzab, ya, ada hizbus syaitan, ada atau istilah di sini ahzabus syaitan, kelompok-kelompok pendukung syaitan, ada Hizbullah. Hizbullah cuma satu, ya. Kelompok pendukung Allah itu cuma satu, ya. Dan ini biasanya berlaku, ya, berlaku ya, untuk istilah cahaya dan kegelapan, ya. Ya. Cahaya itu selalu diungkapkan dengan bentuk tunggal, kegelapan diungkapkan dalam bentuk jamak. Ya. Kenapa? Karena memang versi hidup gelap itu banyak ragamnya. Sementara versi hidup dengan cahaya Allah itu satu, hanya Islam. Inna dina indallahil Islam. Karena itu kalau kita baca ayat Al-Baqarah bunyinya gimana? Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat, ya. Kita baca misalnya Al-An'am, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, ya. Kegelapan satu, ya, kegelapan banyak ragam, cahaya satu, begitulah, ya. Ya, kelompok-kelompok kekufuran banyak, kelompok beriman harus satu, ya. Hizbullah, ya. Ya, kalau versi Al-Mujadilah Hizbus Syaitan, ya. Versi Al-Ahzab Ahzabus Syaitan, ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ayat 7 sampai dari ayat 7 sampai ayat 27 itu berbicara tentang bagaimana dahsyatnya Al-Ahzab di dalam menumpas, ya, Islam dan kaum muslimin, ya. Terus apa hubungannya dengan ayat-ayat rumah tangga di surat Al-Ahzab ini, ya, yang hampir terdiri dari, ya, 6 halaman, ya, 6 halaman, ya, diawali dari ayat ke-28, ya, sampai sebelum ayat 60 itu berbicara tentang rumah tangga, ya. Nah, di sini ada kesamaan dengan surat An-Nur, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya. Ya. Masih ingat kan surat An-Nur ayat 55, ya. Kok tiba-tiba temanya membahas bahwa umat Islam ini harus berkuasa, ya. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim
Apa hubungannya ya bicara ayat rumah tangga tiba-tiba bicara tentang umat Islam harus bisa berkuasa ya. Karena selama tidak berkuasa ya, maka Allah katakan tadi apa? Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada ya. Umat Islam tidak akan memiliki agama yang kokoh di atas bumi ini ya. Ya. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Umat Islam tidak akan pernah aman ya selama nggak berkuasa ya. Umat Islam selalu menjadi objek kejahatan. Rohingya, Uighur, Palestina, Suriah, Yaman, Irak ya. Di situ umat Islam semua ditindas ya. Dan alhamdulillah ya di negeri ini tidak seberat umat Islam di sana ya. Dan agar kita tidak mengalami nasib yang sama, maka kita harus menunjukkan dukungan kepada mereka ya. Ya, bantu mereka, berinfaklah untuk mereka ya. Ya, dengan harapan ya Allah akan menjaga umat Islam yang selama ini ya belum tertindas secara besar-besaran seperti yang dialami kaum muslimin di Filistin. Ya. Maka hubungannya dengan keberadaan rumah tangga ya, bahwa rumah tangga yang soleh ya, rumah tangga yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus bisa berfungsi ya, berfungsi mempersiapkan ya proses ya terbangunnya kekuasaan terhadap umat Islam ini, kekuasaan yang dimiliki umat Islam ini. Ya. Sama juga ya di Al-Ahzab juga demikian ya. Maka yang Allah inginkan ya hubungan penjelasan ayat-ayat rumah tangga dengan ayat-ayat perang ya. Ada perang Al-Ahzab atau istilah lain perang Khandaq ya. Ada perang Banu Quraidah ya. Dihancurkannya kekuatan Yahudi besar-besaran di Madinah ya. Itu agar bisa kekuatan menghadapi mereka berawal dari sebuah rumah tangga yang baik. Rumah tangga yang baik adalah tempat sebaik-baiknya membangun generasi. Ya, seperti yang saya gambarkan tadi ya, kalau saja ada 1 juta rumah tangga Qur'ani ya, 1 juta rumah tangga Qur'ani ya, dalam 10 atau mungkin 20 tahun ya, sebutlah rata-rata 1 juta rumah tangga ini menghasilkan 5 generasi baru, maka berarti ada 7 juta ya generasi baru yang betul-betul memiliki militansi Islam yang baik ya. Dan dari mereka lah insya Allah Islam akan kuat menghadapi Al-Ahzab yang menjadi ciri khas sepanjang kehidupan umat manusia ya. Jika umat Islam tidak bangkit, jika umat Islam tidak mengerti Qur'annya, maka dia hanya akan menjadi objek penindasan dari Al-Ahzab ya, tanpa bisa melawan ya, tanpa bisa menghadapi kejahatan-kejahatan mereka ya. Maka insya Allah mengkaji Al-Ahzab ini ya akan membuat umat Islam tegak di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, selesai insyaallah ya, cukup insyaallah untuk ya, kenalan kita dengan surat Al-Ahzab secara utuh ya. Artinya ya kalau saja kita nggak akan rinci ya satu persatu
ayat Al-Ahzab ini, ya, maka penjelasan ini seharusnya sudah cukup memberi gambaran kepada kita tentang isi surat Al-Ahzab, ya. Demikian jamaah rahmakumullah, aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.